Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ketika membaca bacaan-bacaan hari ini dari RUIPS, dari Rumus Umum yang bersangkutan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, saya seketika teringat akan beberapa cerita dari kampung saya belakangan ini setahun terakhir, ketika itu menyentuh apa yang sudah mereka alami dan apa yang sudah saya nasihatkan kepada kaum keluarga, khususnya kakak ipar saya yang setahun terakhir ini mengalami satu karunia, satu gift menyembuhkan baik penyakit medis pun non medis. Dan saya merasa sangat tersentuh ketika kakak ipar saya yang hanya lulus SD awalnya dicemooh orang, bla 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 dan sebagainya, tidak percaya, dan pada akhirnya mereka balik kembali untuk minta pengobatan. Dan bacaan pertama mengingatkan tentang hal itu, bahwa apa yang bijaksana, karunia Allah disembunyikan bagi orang-orang bijaksana, cerdik, pandai, tetapi dinyatakan kepada orang bodoh. Dan itu pernah saya katakan kepadanya. Dan juga awalnya kakak saya, yakni istrinya, sangat menentang. Mengapa? Karena dia bilang waktumu terkuras, tenagamu juga terkuras. Sudahlah, tidak usah perhatikan ini orang-orang ini. Tetapi karena dia melihat orang berdatangan silih berganti dengan mobil open cup, dibawa, ditandu orang-orang sakit, dan secara nyata kakak saya melihat sendiri yang lumpuh berjalan di tempat, yang buta langsung melihat, maka kakak saya masuk dan berdoa, mohon ampun Tuhan, ini karyamu. Ampuni saya, kuatkan suami saya. Dan sekarang mereka berdualah yang senantiasa mendoakan supaya kesembuhan itu terjadi atas orang-orang yang datang. Mereka melihat kesian saya, kadangkala saya bilang, tidak usah, saya sendiri yang, ya tidak usah. Kalau memang sudah lelah tidak usah, tidak boleh. Karena mereka datang, ya berharap kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam Injil, Yesus tergerak hatinya melihat begitu banyak orang yang mau mencari dia untuk mendengarkan pengajarannya, tetapi juga memohonkan rahmat kesembuhan dari Yesus. Saya ketika merenungkan tentang hal yang sederhana ini, tentang penyembuhan ini, Yesus mengatakan bahwa kamu akan melakukan juga apa yang telah kulakukan. Mungkin jangan-jangan gift atau anugerah atau karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu atas salah satu cara adalah juga janji Yesus. Lalu muncul pertanyaan, lalu kita kodong yang tidak punya gift, yang tidak punya karunia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua diberikan gift, dikasih oleh Tuhan karunia untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kecil, menyembuhkan, memberikan peneguhan kepada setiap orang yang kita jumpai, dan dimulai dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika anugerah pemberian karunia gift ini kita lakukan,
maka kita harus menyertakan ketergerakan hati. Tidak boleh tidak. Maka itulah yang sungguh-sungguh terasa bahwa kita memang memiliki gift yang sudah Tuhan berikan itu. Semoga kita mau melakukan hal-hal yang sederhana, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi tanda berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan mungkin bagi orang yang pandai, bijak, cerdik adalah sesuatu yang tersembunyi, tetapi bagi kita yang sederhana di hadapan Tuhan, melakukannya sebagai bentuk dan ungkapan syukur kita karena Tuhan telah menyertai hari-hari hidup kita. Semoga demikian.